Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي جعل عيد الفطر يوم الجائزة والثواب يلبس فيه المسلمون أجمل الثياب استعدادا لزيارة الأهل والأحباب التماسا لرضاء رب الأرباب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا وكبروه تكبيرا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak tadi malam gema takbir, tahlil dan tahmid terdengar saling bersahutan memenuhi ruang angkasa menyambut Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, menandai perpisahan kita dengan istimewa, yaitu Ramadan yang penuh kasih sayang dan penuh ampunan serta penebus api neraka. Syukur alhamdulillah kita tahun ini masih berkesempatan bertemu dengan hari raya yang penuh berkah ini. Semoga amal ibadah yang kita jalankan selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dianugerahi kesehatan dan kekuatan serta keistiqomahan untuk menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan semua larangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Idul Fitri merupakan fase akhir dari semua aktivitas ibadah selama Ramadan. Kesungguhan atau menghadap, kesungguhan atau mujahadah yang kita lakukan dalam mendekatkan diri kepada Allah atau taqarrub ila Allah selama Ramadan ditutup dan disempurnakan dengan aktivitas di hari raya Idul Fitri. Puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, i'tikaf, sedekah dan amal kebaikan lainnya merupakan upaya kita sebagai hamba untuk menggapai ridha Allah dan upaya mendekatkan diri kepadanya. Semoga aktivitas ibadah dan amal saleh yang kita lakukan selama Ramadan dapat mencuci dan membersihkan diri kita yang selama ini bergelimang dosa dan kesalahan.
Hari ini kita telah kembali menjadi fitri atau bersih, sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh ibu kita. Karena itu hari raya ini disebut Idul Fitri, artinya kembali kepada fitrah manusia. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Oleh karenanya, di hari yang fitri ini penting bagi kita untuk menyempurnakannya dengan bersilaturahim antar kerabat, antar teman dan sahabat, serta antar tetangga untuk saling memohon maaf dan saling memaafkan kesalahan dan kekhilafan. Sebab setiap anak manusia pasti mempunyai kesalahan. Dan sebaik-baik manusia yang mempunyai kesalahan adalah meminta maaf atas kesalahan tersebut. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap bani Adam, setiap manusia pasti mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang meminta maaf. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagai bagian dari penyempurnaan ibadah selama Ramadan, ada satu ibadah lagi yang disyariatkan untuk dilaksanakan di bulan Syawal, yaitu puasa sunnah 6 hari pada bulan Syawal. Rasulullah SAW bersabda, "Man shama Ramadana thumma atbahu 6 min Syawal, kana kasiyamid dahr." Barang siapa telah berpuasa Ramadan kemudian menyusulnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti pahala puasa setahun. Selain itu, di hari raya Idul Fitri ini juga menjadi momentum yang baik bagi kita semua untuk menghitung dan mengkalkulasikan apakah ibadah yang kita lakukan telah kita resapi dengan baik, telah kita fahami dan internalisasi dengan seksama, sehingga tujuan disyaratkannya ibadah tersebut betul-betul membekas dalam diri kita dan teraktualisasi dalam kehidupan keseharian kita. Setiap ibadah yang disyariatkan kepada kita pasti ada tujuan di balik semua itu semuanya. Misalnya ibadah salat, banyak memahami salat merupakan aktivitas rihlah ruhaniyah atau aktivitas spiritual semata yang tidak ada hubungannya dengan dunia. Padahal jika ditilik ayat yang menyatakan syariat, didapat tujuan salat yang tertulis atau mansukh adalah agar salat menciptakan karakter yang mencegah perbuatan keji dan munkar. Sebagaimana firman Allah, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ayat tersebut juga menyebutkan bahwa ukuran kesahihan salat apabila telah mengubah karakter seseorang yang melakukan salat sehingga tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Hal itu dipertegas dengan sabda Rasulullah, "Man lam tanha salatahu 'anil fahsya'i wal munkar, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa salatnya tidak mengubahnya dari perbuatan keji dan munkar, maka tidak bertambah hubungan dia dengan Allah kecuali semakin jauh. Hal yang sama juga berlaku untuk ibadah puasa. Bukan hanya untuk menempa dan menaikkan aspek spiritual, ibadah puasa juga memiliki tujuan spesifik, yaitu menjadi orang-orang yang muttaqin. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 183, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelumnya, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ayat tersebut menyatakan secara jelas bahwa outputnya diwajibkan puasa Ramadan adalah agar orang yang menjalankan menjadi pribadi yang bertakwa. Di ayat lain disebutkan tanda-tanda orang yang bertakwa. Surah Ali Imran ayat 134. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidhunubihim
ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa hikmah daripada ibadah puasa, kita dididik untuk menjadi karakter-karakter orang-orang yang muttaqin. Ada 4 tanda orang-orang tersebut dikatakan orang-orang yang muttaqin pada ayat ini. Yang pertama, dia mempunyai karakter yang dermawan, yang senantiasa dia menafkahkan hartanya baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Kemudian yang kedua, menjadi karakter yang bisa menahan amarah tatkala dihadapkan dengan keadaan ketika dia marah, tapi dia bisa menahan amarahnya. Dan kemudian yang ketiga, menjadi karakter yang pemaaf walaupun dia sadari orang lain yang bersalah, dia yang benar. Tapi orang-orang yang beriman dan bertakwa, dia tidak melihat kepada itu semuanya, tapi menjadi orang-orang yang pemaaf. Dan yang keempat, ketika dia menyadari akan dosa-dosa yang dia perbuat, kemudian dia ingat kepada Allah dan langsung memohon ampun kepada Allah, bertaubat dengan taubatan nasuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, inilah 4 karakter orang-orang yang muttaqin yang Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran. Mudah-mudahan hikmah daripada ibadah puasa yang kita jalankan, kita menjadi orang-orang yang bertakwa dan mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa yang Allah perintahkan, tentunya agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin dan mendapatkan tempat yang terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil Karim, ونفعني وإياكم بما فيه من الآية وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر 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 لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واجعل اللهم بلدتنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلدان المسلمين. اللهم اغفر وارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. آخر الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.